Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang kali ini berjudul Pembaharuan Sebuah Fenomena Sejarah, diuraikan oleh Anies Parikatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah surat nomor 5 ayatnya ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku lengkapkan nikmatku kepada kamu, dan aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faktor lain yang menyebabkan kondisi tersebut adalah ketika ide-ide pembaharuan mengalami proses pelembagaan di mana sebuah paham pemikiran berkembang dengan didukung dan diikuti oleh massa yang selanjutnya mengorganisasikan diri secara perlahan dari fungsi gerakan sebagai kontrol realitas berkembang menjadi fungsi legislasi. Gagasan pembaharuan kemudian berkembang menjadi gerakan pembaharuan dan akhirnya mengkristal menjadi organisasi pembaharuan. Dalam konteks ini semangat pembaharuan telah bergeser, yang semula menjadi spirit dan inspirator gerakan berubah menjadi ideologi gerakan. Selanjutnya, produk pemikiran yang kemudian muncul bergeser dari historis menjadi transhistoris, dari sifatnya yang mensejarah menjadi legenda, dan pada akhirnya mengarah ke kultus. Dalam kondisi seperti ini yang dominan adalah keinginan untuk mempertahankan kemampuan, mempertahankan kemapanan sesuatu yang pada awalnya ingin didobrak. Berbagai upaya dilakukan seperti membuat kategori, batasan, dan legitimasi untuk memperkuat dan mengabsahkan kemapanan gagasan ataupun tokoh pembaharu yang dimunculkannya. Pada saat itulah sebenarnya secara historis terbuka peluang munculnya gerakan pembaharuan lagi yang mendorong arah bandul kesinambungan ke arah tengah. Sementara gerakan pembaharuan yang telah mapan sering terjebak pada kesalahan pola berpikir yang antara lain pertama justifikasi, yaitu mencari pembenaran realitas dengan menundukkan dalil pada penafsiran yang sesuai. Yang kedua adalah interpolasi, yaitu memasukkan dalil ke dalam kerangka pikir tertentu. Bila dalil itu tidak cocok, ia akan menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan akal.
kemudian mencari dalil-dalil lain yang sesuai. Yang ketiga adalah dengan memanipulasi, yaitu melepaskan dalil dari situasi dan kondisinya. Yang keempat adalah subjektifikasi, yaitu mengambil sikap tertentu secara prematur terhadap dalil, atau dengan kata lain melihat dalil dari aspek yang sempit. Kemudian yang kelima adalah inakurasi. Saya ulangi lagi, inakurasi yaitu berpegang pada dalil yang tidak valid. Pembaharuan pemikiran Islam adalah sebuah fenomena sejarah, baik ditinjau secara sosiohistoris maupun secara teologis. Secara teologis, munculnya gerakan pembaharuan merupakan bagian dari upaya membuktikan keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang universal. Secara sosiohistoris, gerakan pembaharuan merupakan upaya umat Islam untuk merespon berbagai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang harus diupayakan adalah bahwa kita harus menangkap gerakan pembaharuan itu bukan semata pada produk pemikirannya, tetapi yang lebih dari itu kita harus tetap menghidupkan semangat gerakan pembaharuan. Kita bisa menjaga konsistensi. Saya ulangi lagi, kita tetap bisa menjaga kontinuitas gerakan pembaharuan itu sendiri dan menghindarkan diri dari munculnya suatu distorsi. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kiranya cukup sampai di sini kajian kita pada saat ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.